Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Bang Kiki di acara Inspirasi Senja. Kali ini gue bersama teman gue Bang Cek. Oke. Gimana kabarnya Bang Cek? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Bang Cek ini mempunyai toko sepatu di daerah Beji Depok. Ya, di Beji. Wih, mantap nih. Udah gede nih toko sepatunya ya. Gue pengen tahu dong Bang Cek, gimana sih sejarah lu memulai bisnis sepatu ini? Kalau sejarah sih untuk dari awal sih sebenarnya gue dari pas lulus sekolah itu 2010 gue langsung dagang sih karena apa ya, kayak gue ngelamar kerja kayak anjir gue kok nggak diterima gitu loh. kayak gue nggak masuk buat kerja gitu. Iya. Nah akhirnya di 2010 gue coba buat jualan pulsa selama setahun. Habis itu ya gue beralih lagi ke apa namanya, pernah gue masuk MLM lah di situ. MLM gue jalanin setahun sampai di 2012 itu, dan akhirnya ya gue dapat ilmu lah buat bekal buat usaha itu. Nah dari situ akhirnya gue musim buat kuliah gitu kan, karena dengan mungkin kata orang tua gue, coba kamu kuliah gitu kan, kali aja kamu habis kuliah kamu bisa dapat kerjaan yang enak lah kasarnya gitu, yang lebih bagus lah ya, lebih bagus kasarnya gitu kan. Akhirnya cobalah buat kuliah. Akhirnya pas kuliah mungkin karena emang mindset dari awalnya juga udah kayak enakan dagang kali ya. Jadi sambil kuliah itu ya sambil dagang aja gitu. Sambil dagang ya, dulu kan masih zaman BlackBerry kan, jualin headset BlackBerry, casan, terus casing kayak gitu. Jadi nggak langsung ke sepatu dulu ya? Wah, jadi kayak mencok dulu lah kasarnya. Iya. Nyoba sana nyoba sini gitu kan. Nah akhirnya pas di kuliah itu gue jualan jam juga. Pas jualan jam, karena dulu kasarnya passion gue tuh kuno lah kasar gitu kan. Vintage ya kalau zaman sekarang ya. Jadi kayak mungkin kalau kata anak zaman sekarang kayak alay lah kasar gitu. Oh gitu. Nah, kata temen gue, Cek, ayo deh, gue mau rubah fashion lu, kata dia gitu. Dulu kan masih di 2012 itu masih ngehit sepatu Caterpillar dulu tuh ya kan, Caterpillar, terus zaman-zamannya celana chino ya kan. Nah akhirnya diajaklah gue ke suatu tempat di Jakarta gitu kan. Gue beli sepatu di sana. Nah dari situ kayak enak juga nih kayaknya jualan sepatu di sini, modelnya banyak kan. Nah ada satu kejadian yang dimana gue ngelihat kayak, kok orang ini belanja sepatu banyak banget gitu kan, banyak banget kayak. Akhirnya gue rasa penasaran gue coba buat bertanya, bang itu lu buat toko lagi? Enggak bro, gue online doang. Berapa bang sehari jualan? Ada ya, sekarang sih ada 20, normal sih paling kadang-kadang 30, kadang-kadang 10 gitu. Akhirnya gue sedikit nyeleneh lah nanya ya, bang kira-kira keuntungan lu berapa sih bang dari sepatu nih gitu? Ya kalau ke reseller tuh paling 30.000 kata dia gitu. Kalau ke pembeli langsung bisa 100, bisa gocap. Lumayan juga. Iya lumayan kan. Ya. Akhirnya otak bisnis gue langsung jalan gitu kan, kayak cuan nih. Iya, wah enak banget nih gue bilang gitu kan. Sedangkan ya gue kuliah kayaknya monoton banget ya kan. Apalagi gue sadar diri, bego ya kan di kuliahan. Akhirnya udahlah, gue coba kayak dia aja bisa, kenapa gue enggak ya kan gitu. Gue perhitungnya kayak oke lah, satu sepatu gue ambil kecil 30.000 ya kan. Masa iya sih gue nggak bisa jualan sehari 10 pasang? Kalau minimal 2 pasang sih masa iya nggak ketemu ya kan. Temen gue kan banyak kasarnya gitu kan. Udah ya di situ gue coba jualan sampai akhirnya gue mutusin untuk gambling. Artinya gue keluar dari kuliah dan gue coba buat fokusin ke sepatu. Orang tua lu gimana sih reaksinya pas lu memutuskan untuk oke deh kayaknya gue jualan aja deh, nggak mau kuliah lagi? Ya kalau orang tua gue sih sebenarnya kayak ya udah terserah kamu dah mau ngapain, yang penting kamu bener gitu. Dagang ya dagang gitu kan. Udah dari situ kayak udahlah, gue bismillah, gue mau buktiin gitu ke orang tua gue bahwa ya gue bisa dagang gitu. Dan hasilnya sekarang alhamdulillah ya. Ya selama proses lah kasih gitu. Selama 8 tahun sekarang ya alhamdulillah lah gitu. Nah waktu pas awalnya gimana sih? Ada kendala kah atau langsung naik usaha lo ini? Pasti ada kendala lah. Nah, gimana kendalanya kayak zaman dulu kan belum ada namanya sosmed. Kayak Instagram, terus apalagi tuh e-commerce kan belum ada kan. Betul. Kan kayak Tokped, Shopee, Lazada, dulu belum ada. Dulu cuma ada Kaskus sama apa namanya Toko Bagus. Oh, Toko Bagus ya. Bagus dulu tuh.
Cuma karena gue emang orang gaptek, gue cuman di BBM doang gitu loh. Jadi setiap hari gue gonta-ganti DP aja biar orang nanya ya kan. Sampai ya beberapa dong ada yang ngedelkon lah saking kesalnya gitu kan. Ya dari situ gue mulai ya istilahnya kayak karena gue mutusin untuk fokusin ke dunia sepatu, akhirnya gue coba masuk ke lingkungan yang anak-anak penjual online lah kasar gitu kan, masuk lingkup penjual online. Gue sharing di sana, gue nimba ilmu kasar gitu. Gue nimba ilmu di sana. Gimana sih cara jualan online, kok lu bisa dapat orderan sehari 10, ada yang 100 pasang gitu kan. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Akhirnya ya tolong lo ajarin gue gitu loh. Ya akhirnya dari situ lumayan gue dapet ilmu gitu. Jujur ya, temen gue dulu laku itu sehari itu bisa 60 pasang. Buset, gila. Dan gue cuman laku tuh kayak 3 pasang, 2 pasang. Dia lagi packing banyak, gue mau selesai gue nihatin. Akhirnya kayak oke lah, gue sambil gue belajar packing ya kan. Akhirnya gue bantuin. Kata dia, "Cek lu orderan lu dikit sih." "Iya." "Lu dagang di mana aja?" "Di BBM doang," gitu. "Ya lu coba di Facebook terus ngiklan di radio." Dulu kan belum ada iklan kayak di Instagram kan. Paling mereka pada ngiklan di radio. Ya gue cuman selama ini ya selama beberapa tahun itu gue ya udah gonta-ganti DP aja paling kayak cuman dari teman ke teman bantuin gue dong share lah gitu atau apa lah ya dagangan gue kasarnya gitu. Lu prosesnya berapa lama sih untuk menjadi besar seperti ini? Kalau menjadi besar sih mungkin dari awal buka toko aja ya. Dari awal buka toko itu gue nekat gue pinjam duit teman gue untuk sewa toko karena kayak enak nih punya toko yang dimana ya yang pertama sih buat nongkrong anak-anak ya kan begitu kan. Ada tempat lah ya, ada tempat lah ya. Udah gitu. Kadang kan ada yang nyaran kayak, "Bang, tokonya di mana?" Terus kayak, "Ya kita online doang." Kalau COD yang jual kan jauh kan nggak mungkin, kayak misalkan kayak di Bekasi, di Karawang nggak mungkin dong ya kan. Gue beli ke Karawang kan akhirnya ya cobalah akhirnya gitu, gue coba buat nyari-nyari toko itu di tahun 2013 baru membuka toko. Sebelumnya masih online lah ya. Online, nyetok di rumah lah kasarnya. Tapi pas itu stok lu udah banyak atau masih sedikit untuk memutuskan buka toko? Buka toko ya? Kalau pas buka toko sih dibilang banyak enggak, dibilang sedikit enggak, sedang lah. Tapi ya paling misalkan nih satu artikel gini, gue tuh cuman beli kayak kalau misalkan ini model buat cowok, ya paling beli 41, 42. Oh gitu ya? Gitu, jadi selebihnya buat kalau ada yang nanya pas 44, ya paling PO dulu bang satu hari, kayak gitu. Jadi lu juga memikirkan size yang bagus lah ya untuk dijual golden itu. Size lah kalau kata anak sepatu mah. Soalnya kaki yang ukuran 4, 4, 45 itu sudah kan banget ya. Orang Indonesia kan rata-rata kakinya kan kalau nggak 41 ya 42 gitu. Betul, mayoritas betul, ya kan betul, kayak betul. gitu. Makanya gue ngambil ya 41, 42. Kalau cewek 37, 38 kayak gitu doang paling. Jadi kayak dua pasang doang gitu. Nah, Bang Cek, dulu kan lu jualan di Facebook sama BBM. Setelah kedatangan e-commerce dan Instagram, lu jualan di sana juga gak sih? Nah, tadinya kan gue masih bertahan di BBM sama di Facebook paling dikit-dikit kan. Nah, kebetulan ada customer gue dulu tuh dia kayak ngerasa dia pernah belanja di sini, terus dia ngerasa kayak puas dengan kualitas di sini kan. Akhirnya dia jualan tuh pakai Instagram, jualan pakai Instagram. Nah, akhirnya dia datang kemari ngobrol-ngobrol katanya, "Cek, lu pakai Instagram nih," kayak gitu. Followersnya lumayan tuh udah 225. Nah, habis itu lu pakai aja tuh katanya gitu. Gue bilang, "Ini nggak apa-apa, ya udah pakai aja." Cuma kan gua kan dulu kan masih ngandelin reseller lah. Jadi kayak takutnya kalau gua terjun ke Instagram nanti takut jadi pesaing reseller. Betul. Nah, akhirnya gua baru dipakai itu setelah 2-3 bulanan mungkin akhirnya cobalah pakai gitu. Nah, dari situlah mulai pakai Instagram. Dan langsung naik gak bisnis lu ini? Enggak lah pastinya, itu tetap ada proses juga. Nah, kebetulan dia itu dulu manajer artis ternyata gitu. Mantap banget nah, akhirnya dia nawarin. Awalnya kayak apa ya? Gue ngerasa kayak nggak percaya gitu karena gue liat covernya dia kayak biasa aja, nggak mungkin nunjukin lah ya. Iya, nggak nunjukin kalau dia itu memang
punya link yang banyak Ya. gitu kan. Singkat cerita, dia nawarin, lu mau nggak gua iniin apa namanya? Gua bawain Amel Carla ke sini. Ya. Amel Carla yang mana itu loh yang dulu main di Bajuri Ya. jadi gitu. Yang kecil. Yang kecil kan. Terus gua bayar gimana? Ya lu endorse dia lah kata dia gitu. Lu kasih saya sepatu kata dia gitu. Terserah lu deh. Yaudah ntar gua ajak kesini deh anaknya deh kata dia gitu. Gue masih nggak percaya tuh, kayak bener kagak nih? Ya bener kagak ya lu gitu. Nah akhirnya kayak oke lah. Nah akhirnya dia ngajak Amel, terus habis itu dia nawarin lagi ya kan, nawarin lagi si Andy Arfian dulu tuh yang kemarin main apa Pengabdi Setan ya. Terus ditawarin lagi si Arbani Aziz, terus gue dikenalin lagi sama Randy Martin ya kan. Gue dikenalin lagi sama Salsabila Adriani. Terus dikenalin lagi sama Cowboy Junior gitu. Wih, Cowboy Junior juga masih ini. Iya, dulu pernah kesini juga. Terus kayak si Stevie Jamora, Grita Agatha ya masih banyak lah kasarnya gitu. Dan dari situ dari pas mulai endorse itu sampai di singkat cerita di 2015 itu mulai ya alhamdulillah lah, setelah endorse itu efeknya emang dahsyat banget sih menurut gua gitu. Jadi kayak hampir se-Indonesia lah tahu karena kan sosial media ya. Sosial media itu kan kita nggak tahu dari mana-mana aja kan, kita tahunya itu paling ya dari orderan, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Aceh gitu kan. Kasarnya dari Sabang sampai Merauke orang tahu gitu. Dari situ coba fokusin ke Instagram gitu. Jadi pas endorse artis itu langsung meledak lah ya. Iya, meledak kasarnya mah. Gila, mantap banget ya. Itu salah satu cara ya untuk mendompleng toko kita lah ya, penjualan ya. Tadi kan usaha lu langsung melejit Pak Cek ya, dan pasti keuntungannya sangat gila lah, pasti seluruh Indonesia tahu kan. Di samping keuntungan ini kan pasti ada kerugiannya ya. Iya. Kalau misalkan bicara kerugian sih pasti ya namanya usaha itu kan untung sama rugi itu perbandingannya tipis banget gitu kan. Dan untuk dari histori gue pribadi kayak jatuh bangunnya usaha itu gue mulai di tahun 2017. Ya. Di 2017 itu Instagram gue ke take down gitu kan. Gila, udah banyak-banyak. Iya, dulu tuh Instagram gue tuh kalau gue boleh bocorin 200. Boleh, silakan bocorin aja. Dulu tuh Instagram gue 231K followersnya. Dan itu ya kayak ya lu bisa bayangin gitu, akun dagang ya kan. Dengan followers dulu kan 231K gitu kan. Dulu ya, kan masih sepi lah ya orang memakai Instagram. Masih jarang banget gitu kan. Masih agak jarang lah orang pakai Instagram. Akhirnya gue buat lagi lah akun gitu kan dengan nama yang sama tapi ada ujungnya namanya gitu kan. Nah akhirnya lumayan tuh dan gue juga tetap aja sih masih kayak endorse lagi karena kan biar orang tahu lagi. Ngulang lagi lah ya. Iya, ngulang lagi biar orang tahu bahwa ini loh Instagram baru kita kayak gitu. Akhirnya sampai singkat cerita sampai tahun 2018 itu di take down lagi tuh Instagram kedua gua. Itu yang kedua kalinya. Itu belum selesai. Di tahun 2019 gue di take down lagi. Jadi gue udah 3 kali di take down sama pihak Instagram. Ini sepertinya hobi banget. Di take down. Hobi banget di take down anjir. Sampai berapa 3 kali ya? 3 kali. 3 kali. Sampai 3 kali. Jujur itu pengaruh ke omset tuh kayak lumayan drastis sih ya? gitu. Mungkin kalau kayak turunnya itu dari pas pertama turun ke 50%. Dari yang kedua ketiga turun ke 40%, 30% kayak gitulah. Akhirnya mulai kayak bermunculan dapat ide dari teman-teman juga kan, dapat saran juga. Cek cobalah lu jangan terfokus di Instagram gitu kan. Karena kan sekarang kan Instagram kan lu kalau mau itu kan lumayan juga gitu. Nah, akhirnya gue coba buat masuk ke e-commerce atau namanya kayak apa ya? Shopee. Shopee. Masuk ke Shopee, belajar Shopee lagi. Akhirnya ya itu, gue mulai ngedongkrak penjualannya dari Shopee. Dari Shopee ya. Tapi gue masih penasaran nih dengan cuan lu. Kira-kira kisaran berapa sih? Omsetnya gitu. Omsetnya per hari apa per bulan nih, apa per tahun? Boleh. Kalau per hari keluar berapa minimalnya gitu kan? Kalau per hari sih ya paling di kita ambil pokok rata normal ya. Paling sehari 20 pasang lah gitu. Mantap banget ya. Kalau omset tahun 2015-2017 sih ya cukup lumayan sih, per bulannya bisa omset ya. Bukan kotor kasarnya gitu kan.
sekitaran 6 lah, 600-an. Sekitar 600-an lah mungkin gitu. Kurang lebihnya segitulah. Oke, gua mau berguru kepada lu. Gimana nih caranya untuk les privat lah? Jangan merah tuyul aja guys. Tapi enggak kan? Enggak lah. Enggak ya, aman ya, masih sepatu ya. Kirain gua jualan sepatu, tapi sampingannya merah tuyul sih. Jadi gitu ya. Nah Bang Cek, saran-saran untuk anak muda yang ingin memulai bisnis, ya kan? Mau bisnis sepatu atau bisnis apapun, apa sih saran lu? Kiat-kiat lu? Sebenarnya gini, kalau saran gue pribadi kayak gue tuh kadang-kadang kayak sekarang ya ngeliat kayak gue nongkrong di kafe atau di warkop lah kasar gitu. Ya. HP-nya pada miring guys. Oh gitu ya. HP-nya pada miring itu kayak. Mungkin buat bawa kopi. Kayaknya mah. Buat tatakan. Tatakan. Jadi kayak gimana sih? Sayang banget gitu loh. Kenapa nggak lu pergunain waktu lu untuk lu berbisnis online? Sedangkan sekarang itu penunjang itu udah banyak banget gitu kan. Kasarnya lu bisa jadi reseller ya kan, tanpa kasarnya ya bukan tanpa modal ya, tetap ada modal kuota kan, artinya lu bisa meminimalisir modal lo untuk lu jadi ya pedagang lah kasarnya gitu. Kalau lu dagang dibanding lu nggak ngapa-ngapain nongkrong, kenapa nggak lu gunain waktu lu itu untuk yang lebih bermanfaat ya. Kasarnya gini loh, lu nongkrong aja kan pasti lu butuh rokok, butuh bensin buat jalan, kan butuh makan, butuh kuota. Nah, itu dari mana? Ya, dari ibunya lah. Iya juga ya. Selama masih ada orang tua, kita bebas untuk meminta. Begitulah. Cuma kan jadi kayak lu tuh nongkrong bener-bener kayak ada manfaatnya gitu kan. Jadi lu misalkan lu datang ke tongkrongan lu sharing sama temen lu, artinya kayak lu pulang bawa hasil gitu kan, artinya kayak lu bisa dapat ide, lu dikasih masukan sama temen lu gitu loh. Atau mungkin gue pribadi terbuka lah orangnya kayak misalkan nih coba cek, gue pengen belajar dong sama lu gitu nih, ayo gitu. Tuh guys. Gue buat asalnya kayak atau lu mau via online, ayo lu mau via telepon gue jelasin cara-cara jual online itu seperti apa sih gitu kan. Gue juga bukan orang yang tertutup lah, kayak bukan orang yang pelit sama ilmu lah kasarnya gitu. Kalau mau belajar ya ayo mau di mana aja gue temenin kasarnya gitu. Tapi kan yang susah itu mentalnya Bang, bukan sekedar pengen jualan gitu kan. Pengen jualan gitu. Sebenarnya gini, memang sih untuk jadi seorang pengusaha itu butuh mental. Butuh mental. Tapi di balik itu juga yang penting satu juga. Lu harus punya kemauan dulu deh. Lu mau dulu gitu. Nanti mental itu kan bisa dibentuk karena proses gitu kan. Yang penting lu mau dulu gitu. Karena pergaulan juga, karena lingkungan yang pastinya gitu. Karena lingkungan tuh menurut gue kayak berpengaruh banget. 99% lah pengaruhnya gitu. Kuat banget sih gitu. Bang Cek, terima kasih banyak atas saran-sarannya. Mungkin para teman-teman bisa mendengarkan lah sedikit. Ngomong-ngomong, di sini lu jual produk apa aja nih? Di sini sih kayak ada ya bisa kita lihat ya, di sini ada Converse juga. Terus juga di sana ada Vans, ada Nike, terus ada Adidas juga kayak gitu. Lengkap lah ya. Iya, kita juga nyediain kayak untuk t-shirt sama hoodie juga. Oh gitu ya. Jadi toko ini lengkap lah ya. Menjual segala macam. Nah, ini alamatnya di mana Bang Cek? Alamatnya di Jalan Ridwan Rais nomor 6, Ruko Batesda, BJ Pladen, Depok. Nama Instagram itu kan ada 2 ya. Yang pertama Galeri Fans JKT, terus yang kedua itu variansus.store. Terus kalau untuk Shopee-nya ada di Fans JKT. Oh, jadi lu ngangkat Fans JKT-nya ini? Iya, karena kan Instagram pertama gua kan namanya Fans JKT dulu gitu. Mungkin yang ke take down. Ini baru diungkap sekarang. Ternyata dia menyebutkannya di akhir episode. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya sangat bangga sekali lah punya teman yang sukses ya. Mudah-mudahan juga saya nanti sukses. Amin, bisa lah. Bisa, amin. Terima kasih banyak. Tetap pantengin channel Gudang TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, buat kalian subscriber Gudang TV, gue dari Farensus mau ngadain giveaway buat kalian semuanya. Caranya ada di deskripsi. Gue bocorin sedikit. Lu harus subscribe, like, dan komen, and share. Dan lu follow pastinya Instagram farensus.store dan Galeri Fans JKT. Nah, ini pertanyaannya. Berapa jumlah followers Instagram pertama gua yang ke take down? Pasti kalian tahu kalau kalian nonton dari awal sampai akhir. Nah, kalian jawabnya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Kakak. Kakak.